Oke, apa sih hubungan tujuan dan sasaran strategis? Saya kira dari tadi saya sudah jelasin sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tujuan dan sasaran strategis itu hubungan atau kaitannya itu ya tadi, dia tidak bisa berdiri sendiri, dia itu pasangan, dua sisi mata uang, gitu ya. Kalau di keluarga mungkin suami istri kali ya. Kalau di ini apa ya? Ya itu lah pasangannya lah, gitu ya. Eh, dia tidak bisa ada satu berdiri sendiri, nggak bisa. Sasaran strategis Kementerian Lembaga dan PD maksudnya ya, mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD. Jadi Bapak Ibu menyusun sasaran strategis itu tadi ya, ada beberapa clue yang harus diketahui. Pertama, tujuan itu lihat visi misi. Kalau di OPD lihat misinya Pemda. Lalu perhatikan juga yang kedua, catat ya Bapak Ibu di. Yang kedua perhatikan juga isu dan permasalahan. Oke, udah ya tujuan. Setelah tujuan dirumuskan, maka rumuskan sasaran strategis. Sasaran strategis itu harus merefleksikan tujuan, ya. Yang kedua dia harus di level impact. Dia harus punya indikator kinerja. Tiga itu. Yang keempat, dia Bapak Ibu harus lihat tuh hubungannya dengan sasaran pembangunan yang di atasnya itu apa? RPJMN atau RPJMD. Itu clue-nya Bapak Ibu sekalian. Cara merumuskannya. Nah, sasaran strategis clue-nya lagi adalah menjadi rujukan bagi sasaran program dan kegiatan. Ya, lanjut. Nah, inilah tadi saya bilang hubungan antara sasaran strategis dengan sasaran program. Ini kira-kira begini ya, Pak. Jadi visi misi atau kalau di OPD tadi misi dari OPD, pimpinan daerah dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran, nanti hasilnya itu merupakan dalam apa ya, great impact atau dampak. Ya, yaitu apa artinya hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome. Jadi setelah outcome-nya dihasilkan, lalu apa dampaknya? Gitu. Jadi resultnya lagi, ya. Itu itulah levelnya kalau impact. Nah, kalau kalau dalam bahasa sehari-hari apa yang ingin diubah? Ya tadi karena ada permasalahan, apa yang mau kita ubah? Kira-kira 5 tahun ke depan perubahan apa yang mau kita capai? Itulah levelnya tujuan dan sasaran strategis. Kalau program dan kegiatan, program itu levelnya di atau sorry, capaiannya di level outcome atau hasil result ya. Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output. Jadi ini manfaat yang kita hasilkan dari output. Tapi manfaat ini harus diukur dari manfaat yang diterima penerima manfaat beneficiaries, bukan manfaat yang diterima oleh kita sebagai sebagai OPD atau KL. Gitu. Kegiatan itu hasil apa outputnya adalah keluaran atau output. Ini produk barang jasa yang dihasilkan dari proses kegiatan yang menggunakan input. Jadi input Bapak Ibu gunakan lalu keluarlah output. Misalnya kalau uh, apa namanya tadi pekerjaan umum ya membangun jalan, membangun jembatan, membangun waduk gitu ya. Itu outputnya kan. Kalau dinas kesehatan misalnya kalau dia apa namanya itu yang mensosialisasikan itu bidang bidang apa itu ya yang yang kerjanya sosialisasi gitu ya, pendidikan pada masyarakat itu ya tadi ya, terlaksananya sosialisasi, terlaksananya pendidikan, terlaksananya bimbingan kepada masyarakat misalnya. Itulah level output. Makanya ini satu untayan Bapak Ibu, makanya disebut logical framework. Jadi ini satu satu linearitas yang nggak bisa kita asal-asalan membuatnya gitu ya. Terakhir, nah ini ada contohnya. Tujuannya pengelolaan fiskal, ini Kementerian Keuangan ya. Kebijakan fiskal yang substantif dan konsolidatif, maka IKSS-nya indikator kinerja sasaran strategis atau IKU bahasa kita itu rasio defisitnya ya. Ini mungkin nanti bisa kita bahas kalau ada contoh dari Bapak Ibu mungkin lebih relevan kita bahas.
Oke, ini saya kira cara ininya saja memaknainya. Oke, mungkin pengantar begitu dulu Bapak Ibu ya. Nah, saya jelaskan tadi ada beberapa clue yang harus Bapak Ibu pahami sebagai kesimpulan pertama ini. Untuk merumuskan tujuan, Bapak Ibu lihat visi misi. Kalau KL, visi misi KL, walaupun visi misi KL juga adalah turunan dari visi misi Presiden, itu tidak bisa lari dari situ. Kalau di Pemda, di OPD tadi, misi visinya pimpinan daerah, dilihat misi yang keberapa yang Bapak Ibu mau kontribusi Bapak Ibu, OPD Bapak Ibu. Lalu rumuskan tujuan, tujuan harus dirumuskan dalam bentuk capaian yang di level dampak, impact, ya. Nah, setelah tujuan dirumuskan, rumuskan sasaran strategis yang merupakan apa ya, pencapaian kinerja tujuan tadi, ya. Nah, sasaran strategis, rumuskan sasaran strategis dengan mengacu pada tujuan atau merefleksikan tujuan, lalu sasaran strategis juga harus sesuatu yang bisa dicapai dalam 5 tahun ke depan, dan sasaran strategis harus dirumuskan juga indikator kinerjanya Bapak Ibu. Nah, indikator sasaran strategis harus bisa dicapai dalam 5 tahun ke depan, dan sasaran strategis juga harus punya kausalitas dengan sasaran pembangunan jangka menengah nasional dan daerah. Dan sasaran strategis harus merupakan apa ya, rujukan membuat sasaran outcome atau sasaran program, dan kemudian sasaran program atau outcome menjadi rujukan sasaran output atau sasaran kegiatan. Jadi kalau yang benar itu dari atas ke bawah, Bapak Ibu, bukan dari bawah ke atas. Seringnya adalah kegiatan dibikin, program dibikin, baru bikin sasarannya. Akhirnya linearitasnya nggak tercapai. Mungkin begitu dulu ya, Bu Moderator. Nanti kita diskusi. Tadi saya lihat ada yang raise hand, atau mungkin sudah ada juga di apa namanya di kolom chat. Saya kembalikan terlebih dahulu supaya kita bisa diskusi. Silakan, Bu Moderator. Terima kasih.